Tiga opsi kepada Dewi sehubungan dengan nasib suaminya. Pertama, pergi ke luar negeri untuk beristirahat. Kedua, tetap tinggal sebagai presiden namun tidak memiliki otoritas alias hanya sebutan saja. Ketiga, mengundurkan diri secara total. Pasca terbitnya Super Semar, tepatnya tanggal 20 Maret 1966, Ratna Sari Dewi, istri Bung Karno yang orang Jepang itu bertemu dan bermain golf dengan Jenderal Soeharto di lapangan golf Rawamangun. Pertemuan itu digagas guna mencairkan ketegangan antara Soekarno dan Soeharto yang kala itu kian meruncing. 2 hari sebelumnya, diketahui 15 menteri Soekarno ditangkap oleh Soeharto, termasuk Subandrio, salah satu orang kepercayaan Soekarno. Ratna Sari Dewi awalnya sangat percaya Super Semar yang diemban Soeharto dapat mengatasi keadaan. Bahkan juga disebut-sebut dia sangat gembira dengan pelarangan PKI dan penahanan Subandrio yang selalu mempengaruhi Soekarno. Profesor Eiko Kurosawa, seorang sejarawan Jepang, mengatakan pasca Super Semar keluar, Dewi belum menyadari dampak serius surat perintah 11 Maret itu terhadap suaminya. Eiko dalam bukunya berjudul Peristiwa 1965, Persepsi dan Sikap Jepang menyebutkan bahwa Dewi melakukan berbagai upaya rekonsiliasi antara Soekarno dan Angkatan Darat. Salah satunya peristiwa pertemuan Dewi dan Soeharto di lapangan golf Rawamangun itu. Saat bermain golf itu, Soeharto memberi 3 opsi kepada Dewi sehubungan dengan nasib suaminya. Pertama, pergi ke luar negeri untuk beristirahat. Kedua, tetap tinggal sebagai presiden namun tidak memiliki otoritas alias hanya sebutan saja. Ketiga, mengundurkan diri secara total. Soeharto mengusulkan Dewi memilih opsi pertama dan menyarankan Jepang atau Mekah sebagai tempat peristirahatan. Setelah mendengar 3 opsi saran Soeharto itu, Dewi menyadari bahwa dia dan suaminya telah kalah. Pertemuan antara Soeharto dan Dewi ini ternyata diketahui oleh Siti Hartinah atau yang akrab dipanggil Tin Soeharto. Tin cemburu begitu mengetahui bahwa suaminya bertemu dengan istri Soekarno yang terkenal sangat cantik itu. Probo Sutejo, adik daripada Soeharto, menceritakan bahwa abangnya itu sempat didiamkan oleh Tin selama beberapa hari. Probo Sutejo lantas menghubungi Bob Hasan, pengusaha yang dikenal dekat dengan Soeharto yang disebut-sebut sebagai penggagas pertemuan antara Dewi dan Soeharto, meski kemudian hari dibantahnya. Probo Sutejo lalu menceritakan bahwa Bob meminta maaf, dia tidak menyangka bahwa pertemuan itu akan memicu konflik antara Soeharto dan istrinya. Dalam bukunya yang berjudul Saya dan Mas Harto, Probo menjelaskan inisiatif Bob Hasan mempertemukan Soeharto dan Dewi guna melobi Dewi agar hubungan Soeharto dan Soekarno mencair. Lalu hal ini kemudian dijelaskan kepada Tin Soeharto. Mbak Yu akhirnya bisa mengerti dan mau bicara lagi dengan suaminya. Begitu kata Probo Sutejo. Ternyata tak hanya istri Soeharto yang mengetahui pertemuan ini. Suami Dewi juga ternyata mengetahuinya. Entah dari mana Soekarno tahu, tapi yang pasti pertemuan rahasia ini juga bocor ke telinga sang presiden. Asisten intelijen Kostrad, Yoga Sugomo, dalam bukunya Jenderal Yoga, Loyalis di Balik Layar, menceritakan bahwa pada suatu malam beberapa orang utusan Soekarno datang ke Kostrad dan meminta Yoga dan Ali Murtopo menghadap Soekarno. Mereka menuduh Kostrad akan menculik Dewi. Lalu kondisi ini dilaporkan kepada Soeharto dan kemudian Soeharto melarang Yoga dan Ali berangkat. Utusan tersebut terus mendesak, tapi Yoga tetap menolak dan berkata, kalau mau perang, ya perang, pokoknya saya tidak mau berangkat. Akhirnya utusan tersebut pergi meninggalkan Kostrad. Sepertinya mereka tidak mau ambil resiko mengingat pengawalan di Kostrad saat itu sangat ketat. Sebenarnya usaha Dewi Soekarno untuk menyelamatkan suaminya sudah dilakukannya sebelum pertemuan itu. Setidaknya diketahui pada 6 Januari 1966, Dewi pergi ke Jepang dan bertemu dengan Perdana Menteri Eisaku Sato agar memberikan dukungan kepada Soekarno. Namun saat itu pemerintah Jepang telah memutuskan untuk berada di sisi Soeharto dan secara bertahap meninggalkan Soekarno. Di saat-saat terakhir kekuasaan Soekarno, Dewi pergi meninggalkan Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa Dewi bukanlah orang yang setia karena meninggalkan Bung Karno di saat sulit. Namun kabarnya Soekarno lah sebenarnya yang meminta Dewi pergi demi menyelamatkan diri.
Pada tanggal 11 Maret 1967, Dewi melahirkan buah cintanya bersama Soekarno, Karina Kartika Sari Dewi Soekarno, begitu nama putri mereka. Setelah Soekarno tumbang dan menjadi tahanan politik yang diasingkan Orde Baru, hari-harinya semakin berat. Karena dikucilkan, Soekarno pun sakit-sakitan. Jumat 19 Juni 1970, Bung Hatta menemui Bung Karno di RSPAD. Saat itu kondisi kesehatan sang proklamator itu sudah sangat payah. Di hari yang sama, saat Soekarno bertemu Hatta itu, keluarga Soekarno mendapat kabar bahwa Dewi akan datang menjenguk suaminya. Saat itu kabarnya Dewi masih tertahan di Singapura karena belum mendapat izin dari Soeharto untuk masuk ke Indonesia. Baru keesokan harinya, tanggal 20 Juni, Dewi mendapat izin. Dewi membawa serta buah hatinya dengan Soekarno, Kartika Sari Dewi. Kala itu Kartika baru berumur 3 tahun. Karena lahir di Jepang, Soekarno belum pernah melihat anaknya hingga saat itu. Antara sadar dan tidak, tangan Soekarno bergerak seakan-akan ingin menggapai putri kecilnya. Sayang sekali Soekarno sudah tak punya daya apa-apa lagi. Bahkan untuk mempertahankan kesadaran adalah perjuangan tersendiri baginya. Menjelang tengah malam pada 20 Juni 1970, Bung Karno koma. Keesokan harinya, pada tanggal 21 Juni 1970, Dewi harus kehilangan suami yang dicintainya untuk selama-lamanya. Bung besar ini seolah-olah hanya menunda kepergian sebelum bertemu 3 orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Hatta, Dewi, dan Karina. Terima kasih telah menghubungi.